9 cara memulai bisnis online untuk pemula sampai berhasil. Transaksi online terus meningkat setiap tahunnya, bahkan diperkirakan melampaui 7 triliun dolar pada tahun 2025. Tentu saja, bisnis online pun menjadi ladang cuan yang menjanjikan bagi para calon wirausahawan. Apalagi kini siapapun bisa memulai bisnis online di rumah dengan banyaknya platform yang tersedia. Kalau Anda ingin memulai bisnis online yang sukses tapi belum tahu harus mulai dari mana, video ini akan memandu Anda. Kami akan membahas semuanya, mulai dari memilih bidang bisnis hingga menyiapkan platform bisnis online. Kami juga akan membagikan ide bisnis online terbaik untuk membantu Anda mencari inspirasi dan menjelaskan keuntungan memulai bisnis online yang sebaiknya tidak Anda lewatkan. Langsung saja simak video berikut ini. Kami akan menjelaskan apa keuntungan memulai bisnis online. Pertumbuhan industri e-commerce termasuk sebagai yang paling stabil beberapa tahun belakangan ini. Penjualan online bahkan diproyeksikan mencapai 20,8% dari penjualan retail di seluruh dunia pada tahun 2025 berkat meningkatnya tren belanja online. Salah satu faktor utamanya adalah mudahnya memulai bisnis ini bagi calon penjual baru. Tersedianya berbagai platform jualan online, termasuk website, mendorong pemilik usaha kecil untuk memperluas jangkauan online mereka tanpa harus menguasai skill teknis. Hasilnya, kini ada semakin banyak brand yang go online untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, yang turut meningkatkan angka penjualan global. Model bisnis online memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan bisnis tradisional. Misalnya, bisnis online lebih mudah mengikuti tren pasar dan umumnya bisa dimulai dengan modal kecil. Selain itu, proses penjualan dan pemasaran yang bisa dilakukan secara otomatis memungkinkan penjual mengatur tokonya seiring dengan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa keuntungan untuk memulai usaha sendiri. Toko tersedia sepanjang waktu. Hadirkan pengalaman pelanggan yang lancar sepanjang waktu untuk menjangkau lebih banyak audiens tanpa harus mempekerjakan karyawan atau terhalang ruang dan waktu. Operasional bisnis yang lebih fleksibel, hasilkan uang secara online dari mana saja, baik sebagai pekerjaan sampingan maupun pekerjaan penuh. Asalkan ada akses internet, Anda bisa mengatur jam kerja sendiri untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Perencanaan dan keputusan berdasarkan data. Tersedia tool dan software untuk memperoleh dan menganalisis data yang berguna untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pengembangan produk, strategi pemasaran, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Ramah lingkungan. Bisnis online biasanya memiliki jejak ekologi yang lebih rendah daripada bisnis tradisional karena membutuhkan lebih sedikit ruang dan sumber daya. Peluang pasar lebih spesifik. Jangkauan internet yang luas membantu brand e-commerce menargetkan pasar khusus yang mungkin tidak tersentuh oleh bisnis tradisional. Aliran pendapatan yang lebih beragam. Terapkan berbagai model pendapatan seperti langganan, produk digital, affiliate marketing, dan iklan online untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dan meningkatkan profitabilitas. 9 cara memulai bisnis online yang sukses. Setelah mengetahui manfaat berjualan secara online, mari lanjutkan ke langkah-langkah utama untuk memulai dan menjalankan bisnis online Anda. Yang pertama, tentukan bidang bisnis online. Penting untuk memilih niche atau ide bisnis online yang tepat agar usaha Anda bisa berhasil dalam jangka panjang. Bidang bisnis akan membantu menentukan target audiens dan strategi pemasaran Anda, serta mempengaruhi keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Tentukan niche dengan merumuskan ide-ide bisnis berdasarkan minat dan keahlian Anda, permintaan pasar,
dan potensi keuntungannya. Kemudian, selaraskan dengan kebutuhan pelanggan untuk memastikan bisnis Anda menawarkan manfaat yang jelas, serta membantu Anda membangun kredibilitas. Melakukan hal-hal yang disukai juga akan membantu Anda tetap termotivasi dan menemukan inovasi. Yang kedua, lakukan riset pasar. Setelah menentukan bidang bisnis, kumpulkan data tentang calon pelanggan dan kompetitor untuk menilai permintaan pasar dan tren industri utamanya. Riset pasar online membantu Anda menyesuaikan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan target audiens dan tetap bisa bertahan di tengah ketatnya persaingan. Untuk melakukan riset pasar, Anda bisa mengikuti metode umum berikut ini, serta mempelajari informasi spesifik yang dihasilkannya. Survei dan kuesioner ideal untuk mengidentifikasi preferensi calon pelanggan, masalah utama yang mereka hadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Analisis kompetitor mencari tahu keunggulan, kelemahan, strategi harga, dan penawaran produk dari bisnis lain untuk mengidentifikasi kesenjangan pasar. Riset sosial, dapatkan informasi terbaru tentang tren, sentimen pelanggan, dan kebutuhan yang muncul di bidang bisnis Anda dari jejaring sosial dan forum. Yang ketiga, kembangkan Unique Value Proposition. Unique Value Proposition atau UVP atau proposisi nilai unik adalah pernyataan yang menjelaskan manfaat penawaran Anda. Bagaimana Anda akan membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya, dan apa yang membedakan Anda dari pesaing. Nilai ini membantu calon pelanggan memahami mengapa mereka harus memilih brand Anda dibandingkan dengan brand yang lain. UVP yang menarik harus memiliki minimal salah satu dari elemen berikut. Poin yang pertama, kebutuhan pelanggan. Produk atau layanan Anda bisa mengatasi masalah target pasar. Poin yang kedua, manfaat khusus. Tentukan hal-hal yang menjadi keunikan produk atau layanan Anda dan keunggulannya dibandingkan dengan pesaing. Poin yang ketiga, kredibilitas dan kepercayaan, termasuk dukungan, sertifikasi, atau rekam jejak yang baik untuk membantu membangun kepercayaan. Poin yang keempat, hubungan emosional. Ceritakan keuntungan dan pengalaman pribadi yang bisa dirasakan dari produk atau layanan Anda dengan memanfaatkan hal-hal yang memotivasi keputusan pelanggan. Pastikan UVP Anda mudah diingat dan mudah dipahami. Hindari penggunaan jargon atau bahasa yang rumit, yang pada akhirnya hanya akan membuat UVP Anda sulit diingat. Yang keempat, pertimbangkan aspek hukum terkait bisnis online. Sama seperti bisnis fisik, perusahaan online juga harus mengikuti hukum yang berlaku di negara tempatnya beroperasi sesuai jenis bisnis yang dikelola. Persyaratan hukum dasar pada umumnya meliputi pendaftaran usaha. Anda mungkin perlu mendaftarkan usaha online Anda pada lembaga terkait, tergantung pada lokasi dan struktur bisnis Anda. Lisensi bisnis. Perusahaan Anda mungkin memerlukan lisensi dan izin untuk berjualan secara online kalau beroperasi di industri yang diatur oleh undang-undang atau berbentuk kepemilikan perseorangan atau perseroan terbatas atau PT. Pendaftaran pajak. Penuhi persyaratan pajak dengan mendaftarkan NPWP badan usaha atau izin pajak lainnya sesuai kebutuhan. Anda juga harus memiliki syarat dan ketentuan layanan untuk bisnis online Anda. Perjanjian hukum ini melindungi hak-hak Anda, membatasi tanggung jawab, dan menjelaskan ketentuan layanan kepada pengguna. Berkonsultasilah dengan ahli hukum setempat sebelum menentukan struktur bisnis guna memastikan Anda mematuhi undang-undang yang berlaku. Saran mereka juga bisa membantu melindungi kepentingan bisnis dan kekayaan intelektual Anda, termasuk brand dan hak cipta dalam jangka panjang. Yang kelima, pilih platform bisnis online. Setelah menemukan ide bisnis online,
dan memastikan persyaratan hukumnya. Sekarang saatnya Anda memilih platform untuk berjualan online. Ada beberapa platform yang bisa Anda pilih, termasuk marketplace pihak ketiga dan website sendiri. Rekomendasi kami, Anda sebaiknya membuat website bisnis online sendiri karena akan lebih fleksibel tanpa harus mengikuti ketentuan platform pihak ketiga, sekaligus membantu Anda meningkatkan branding bisnis. Yang keenam, persiapkan proses operasional bisnis. Bisnis yang sukses membutuhkan kerangka kerja operasional yang solid. Hal ini termasuk mempersiapkan sistem pembayaran online, manajemen stok barang, dan penjadwalan, tergantung pada model bisnis Anda. Mulailah dengan memilih payment gateway yang andal untuk diintegrasikan ke website Anda. Gateway yang aman dan mudah digunakan akan turut mempermudah proses checkout dengan berbagai opsi pembayaran, membantu pelanggan melakukan transaksi. Yang ketujuh, tentukan strategi digital marketing. Ada banyak strategi digital marketing yang bisa Anda terapkan untuk mempromosikan bisnis online Anda. Anda juga bisa melakukan riset pasar guna melihat strategi kompetitor yang berhasil. Agar bisa lebih unggul dari kompetitor dalam hal peringkat SEO, Anda bisa menerapkan strategi SEO toko online Anda, seperti riset kata kunci. Identifikasi istilah yang paling banyak dicari oleh target audiens Anda. Lalu tulis deskripsi produk, alt text, dan meta tag dengan menyisipkan kata kunci target yang relevan untuk menaikkan peringkat website. Optimalkan kecepatan website. Percepat loading untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan menurunkan bounce rate. Pantau kondisi dan tren pasar. Selalu ikuti tren e-commerce terbaru untuk mengantisipasi perubahan perilaku pelanggan dan permintaan pasar. SEO lokal. Buat dan optimalkan profil Google Bisnisku agar bisnis Anda lebih mudah ditemukan melalui hasil pencarian lokal. Selain itu, maksimalkan strategi SEO Anda dengan sosial media marketing. Aktiflah di platform sosial dengan mengupload konten yang menarik dan mencerminkan brand Anda. Kemudian, berinteraksilah dengan audiens di platform yang paling sering mereka gunakan untuk memaksimalkan keterlibatan dan memperluas jangkauan brand Anda. Pertimbangkan juga strategi digital marketing lainnya seperti email marketing dan konten marketing. Email marketing ideal untuk menghasilkan prospek dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Sementara, konten marketing mencakup pembuatan konten yang berguna dan informatif untuk audiens Anda. Keduanya bisa membantu meningkatkan traffic website dan angka konversi. Setelah mengidentifikasi channel pemasaran terbaik, rangkum tujuan bisnis dan strategi pemasaran Anda dalam rencana bisnis. Strategi bisnis yang terencana dengan baik akan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang efektif dan membantu meyakinkan calon investor untuk mendukung usaha Anda. Yang kedelapan, luncurkan bisnis online Anda. Setelah selesai merumuskan strategi bisnis dan menyiapkan platform toko online, saatnya meluncurkan bisnis baru Anda. Untuk memastikan kesuksesannya, Anda perlu menerapkan strategi yang akan menarik calon pelanggan dan menaikkan tren brand Anda. Pertimbangkan faktor-faktor berikut saat merencanakan peluncuran bisnis kecil Anda. Target yang jelas. Tetapkan target yang realistis untuk brand awareness, keterlibatan pelanggan, dan penjualan. Pilih metrik yang relevan untuk mengukur performa bisnis Anda. Timeline. Selaraskan timeline dengan target peluncuran Anda untuk memastikan setiap fasenya berkontribusi secara strategis terhadap tujuan bisnis Anda. Kesiapan operasional. Uji persiapan bisnis online Anda untuk memastikan semua fitur dan operasionalnya berfungsi penuh. Rencana pemasaran. Tentukan saluran mana yang akan digunakan untuk memicu antisipasi dan antusiasme. Misalnya, bagikan teaser produk di media sosial sebelum hari peluncuran, serta adakan acara peluncuran virtual dengan sesi tanya jawab dan demo langsung produk Anda. Rencana cadangan. Siapkan rencana cadangan untuk tantangan yang mungkin muncul seperti downtime website dan masalah payment gateway. Yang kesembilan,
Tingkatkan jangkauan bisnis online. Mengonlinekan bisnis Anda di internet hanyalah permulaan. Tantangan besar berikutnya adalah bagaimana Anda bisa mengembangkan dan meningkatkan skala bisnis Anda untuk mencapai potensi maksimalnya. Fokuslah untuk meningkatkan upaya pemasaran Anda, memasuki pasar baru, dan memperbaiki strategi penjualan untuk mendapatkan lebih banyak klien. Otomatiskan beberapa area operasional bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan penawaran Anda. Jaga komunikasi yang baik dengan klien untuk memahami kebutuhan mereka dan membangun loyalitas. Ingat, pengembangan bisnis adalah proses yang bertahap. Jadi jangan berkecil hati kalau hasilnya belum sesuai harapan. Misalnya, membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk dikenal secara global sebagai marketplace karya seni. Pantau progres Anda secara konsisten, analisis data, dan buat keputusan yang tepat untuk meningkatkan peluang kesuksesan. Selain itu, Anda harus mampu terus beradaptasi. Berarti selalu siap untuk melakukan perubahan rencana dan diverifikasi berdasarkan tren pasar, masukan dari pelanggan, dan performa bisnis. Perubahan rencana mungkin diperlukan kalau bisnis Anda tidak memenuhi target atau saat perilaku konsumen berubah. Di sisi lain, diversifikasi bisa menjadi strategi pertumbuhan yang sangat baik untuk mencoba produk atau pasar baru dan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Jadi kesimpulannya, banyak penjual dan perusahaan kini memulai bisnis online karena potensi keuntungan industri e-commerce yang terus meningkat. Tidak seperti bisnis fisik konvensional, model bisnis ini menawarkan peluang tak terbatas bagi siapapun untuk memulai berjualan hanya dengan sedikit modal. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memulai bisnis online yang bisa Anda coba. Yang pertama, tentukan bidang bisnis online. Yang kedua, lakukan riset pasar. Yang ketiga, kembangkan unique value proposition. Yang keempat, pertimbangkan aspek hukum terkait bisnis online. Yang kelima, pilih platform bisnis online. Yang keenam, persiapkan proses operasional bisnis. Yang ketujuh, tentukan strategi digital marketing. Yang kedelapan, luncurkan bisnis online Anda. Yang kesembilan, kembangkan dan tingkatkan skala bisnis online. Di video ini kami juga membahas beberapa ide bisnis online terbaik yang bisa Anda jadikan inspirasi. Semoga tips dan langkah-langkah ini bisa membantu Anda membangun bisnis online yang sukses dan sesuai dengan keahlian, minat, dan tujuan Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.